Makasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, teman-teman dari Perpat Bangka Belitung yang saya hormati, juga perwakilan pekerja PT Freeport yang saya hormati. Nanti selepas ini kakak boleh bicara-bicara toh? Oke. Saya mulai dulu pimpinan yang Freeport ini. Sebagai hormat saya kepada Anda, saya sengaja memakai tanja ini. Tanja ini dari Asahan, kampung saya, dapil saya. Karena pemilik saham terbesar Freeport adalah PT Inalum, Indonesia Asahan Aluminium. Kalau sampai, kan masuk barang itu. Itu Pak Bob ya. Supaya yang saya sampaikan ini bahasa dan pesan moral, jikalau betul Inalum membuat Anda terluka, kami dari Asahan harus juga berempati untuk sahabat-sahabat di sana. Karena itu ketika ketua menginformasikan ada pertemuan ini, segera saya kembali dari Asahan untuk mendampingi beliau dan kawan-kawan semua. Sekali lagi kami berempati dan saya akan protes kepada Indonesia Asahan Aluminium itu kalau sampai teman-teman di sana terluka setelah dia di sana gitu. Dan saya selalu protes kepada Inalum, jangan kau singkat-singkat namamu itu. Karena Inalum singkatan dari Indonesia Asahan Aluminium. Jadi asahannya itu, yaitu energi yang dilahirkan dari PLTA Asahan dengan air jutaan ton dari Danau Toba, melahirkan turbin, membakar aluminium, dikirim ke Jepang 32 tahun, tapi rumahku tidak ada listrik waktu itu. Sekarang dia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu ke pangkuan Ibu Pertiwi, dia ambil lagi Freeport. Jadi betapa Asahan menyumbang terbesar untuk Republik ini. Itu yang saya mau katakan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, saya kira pembangunan ini untuk manusianya, bukan manusianya untuk pembangunannya. Tadi ketua menyampaikan, kakak coba bikin klaster yang lengkap, berapa yang diberhentikan karena furlok tadi, berapa yang diberhentikan secara tidak sengaja dan seterusnya. Lalu apa yang mau kakak minta? Kembalikan kah kami ke situ misalnya. Jadi tadi kami belum mendengar. Apa gitu tadi. Jadi memang sesusah-susah menjawab pertanyaan, lebih susah bikin pertanyaan. Apalagi kalau sudah di Komisi 3, lihat Pak Habibur Rahman agak susah kita cari kasih minta. Kita mau kasih bantu ini, bikin klasternya apa yang mau kita bantu. Sekali lagi kami berempati, sekali lagi pembangunan untuk manusianya, bukan manusianya untuk pembangunannya. Jadi sekali lagi kakak, kami dari Asahan, empati untuk teman-teman di Papua. Yang lanjutnya nanti diteruskan. Saya pindah ke Babel. Sahabat-sahabat semua, perkumpulan putra-putri tempatan Bangka Belitung. Bangka Belitung ini terkenal banyak sekali cara. Salah satunya film yang menggugah kita kemarin itu tuh. Pelangi, ya, Laskar Pelangi. Saya kira Anda datang sebagai Laskar Pelangi yang menyampaikan harapan di sini kepada kami di sini. Tapi izinkan saya sebelum masuk ke sini, teman-teman, sesungguhnya pada tanggal 17 September 2024, setelah teman-teman Komisi 3 juga berkunjung raker ke Babel, saya datang sendirian ke sana. 3 hari 3 malam, merasakan kesunyian dan kesepian jalan-jalan di jantung kota Bangka Belitung. Ya Babel, jadi yang tadi disebutkan, hotel yang biasanya penuh, jam 9 malam, saya nggak ada orang lagi. Saya pikir sudah jam 3 pagi. Dan kelihatannya cuma kami 6 saja di dalam hotel itu. Saya hanya mau menggambarkan begitu, Saudara Ketua Umum, selain nanti membacakan yang dimintakan Pak Wayan dan kawan-kawan tadi, datanglah kemari dengan menceritakan apa yang dirasakan rakyat itu. Dengan itu kan tergambar itu. Sampai saya pergi ke titik, ya, titik itu, dan betul itu, ekonomi Babel mati. Dan karena itu, pimpinan dan kawan-kawan,
tinggal satu lagi buku ini. Saya menulisnya, Save Bangka Belitung, selamatkan Bangka Belitung. Sayang Anda waktu itu tidak ada di situ. Ya. Selamatkan Bangka Belitung. Saya bercerita ini, saya bisa menangkap cerita ini. Bagaimana Bangka Belitung dimulai terkenal bukan karena semata bubble-nya, tapi karena Napoleon Bonaparte yang memulai kampanye di seluruh dunia hendak menundukkan Eropa di musim dingin. Dia merencanakan perang 5 tahun. Lalu bagaimana logistik kami agar tahan dipakai untuk perang? Seorang chef di Prancis memenangkannya dengan membuat lapisan makanan terbuat dari timah atau aluminium tadi. Jadi sejarah panjang bubble dimulai dari Napoleon Bonaparte, masuk lagi POC, sampai sekarang. Dulu itu baik. Mengapa setelah kemerdekaan menjadi tak baik untuk Bangka Belitung? Kan itu soalnya. Karena itu saya tulis ini. Dan saya beritahu Pak Bang Bopasan, teman-teman, 8 rekomendasi untuk Presiden Prabowo. Menyelamatkan ini. Nah, sekarang masuk ke case-nya di lingkungan semua. Tinggal 1 buku ini tersisa. Catatan-catatan saya ada di sini. Nanti saya serahkan kepadamu. Karena lengkap catatannya ini. Tapi izinkan saya dulu menyampaikan respon dari kita kepada harapan masyarakat yang datang ke Komisi 3. Pasca putusan yang kemarin. Kira-kira begini pandangan saya. Karena ini dengar pendapat umum ya. Apa yang saya lihat, saya rasakan, dan saya coba tuliskan. Ayo kita dudukkan dulu Bapak. Apakah kerusakan lingkungan di Bangka Belitung ini semata-mata soal angka-angka atau soal masa depan yang tersandra? Ada yang teriak soal kerugian 271 triliun. Ada pula yang bersikeras menyebutnya metode itu tak jelas. Oke? Dan ada masyarakat yang protes karena dampaknya mendera perekonomian mereka. Itulah kita, sang laskar pelangi yang tak punya pelangi lagi di sana. 3 arus pendapat ini bergumul. Tapi jangan sampai kita tersesat pada debat kusir ini. Yang kita perlukan adalah gugat logis sekaligus pandangan ke depan menyelamatkan Bangka Belitung. Kan itu ya. Dan saya yakin Presiden Prabowo memastikan itu, bagaimana kerusakan itu kemudian terobati dan kembali kita perbaiki. Saya sebutlah langsung, menebus dosa ekologis bersama kita yang dari Bangka Belitung diambil sumber daya besar sekali, tapi kembali hampir tak terlihat. Saya datang ke PT Timah, luas sekali itu kantor. Ruang tamu saja cukup untuk seluruh anggota DPR Komisi 3 ini. Besar sekali. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ini yang jadi debat yang sekarang ini disampaikan. Dan kita mau menangkap tadi pesannya. Seperti namanya, hero, itu kan pahlawan. Ia seolah datang dengan semangat penyelamat bagi masyarakat bubble. Dengan mengatakan 271 triliun, itu kan hero dong, gitu kan. Digadang-gadang akan menerangi gelapnya praktek pertambangan dan menyingkap tumpukan dosa lingkungan. Ia lantas memunculkan bola api. Saya menyebut bola api ini. Bernama kerugian 271 triliun. Ini bola api nih, menyambar-nyambar seperti di Los Angeles. Oke. Angka itu kemudian menjadi sebuah komoditas diskursus ya, itu sampai hari ini, yang bergaung hingga ke pelosok Nusantara. Tidak ada lagi yang nggak ngomong putusan yang kemarin itu. Kami semua bicara juga. Presiden pun bicara, tadi sudah disampaikan Bang Bob, karena merespon ini tadi. Angka itu kemudian menjadi sebuah komoditas diskursus sampai ke pelosok negara ya, Nusantara. Sialnya, bola api justru melesat kacau di ruang publik. Jadilah seperti ini. Menimbulkan luka lain yang tak kalah lebar dari luka-luka yang teman-teman sampaikan. Kayaknya aku lebih cocok di situ yang menyampaikan itu kemarin ya kan? Nah, oke. Inilah kami yang menerima pikiran itu. Saya coba merangkum ini ya. Di pengadilan, kerugian Persihero rupanya tidak terbuktikan. Tidak dapat dibuktikan. Oke? Meminjam istilah orang-orang akademis, data mentahnya tak terlihat.
Begitu, teman-teman harusnya mengoreknya begitu. Tak terlihat data mentahnya. Argumennya tersendat-sendat, terbata-bata, terbatuk-batuk. Oke. Meski demikian kita tak bisa menafikan api pemantik hero inilah yang membuka tirai ini semua. Kan begitu juga. Jadi jangan juga terus marah-marah sama dia, kan? Yang memperlihatkan sejumlah aktor lain. Mungkin hanya mereka yang tahu seberapa dalam kolam nestapa di balik tambang timah Babel itu. Kalau saya ngomong ini logis, sudah kutulis buku ini. Jangan-jangan kau belum baca ya. Nah yang menarik adalah pimpinan, fenomena ini seperti perumpamaan. Sang pahlawan gugur oleh senjatanya sendiri. Oke? Maksud hati mungkin mengungkap aib petinggi, merengsek ke jantung praktik kotor, tapi yang terpapar justru perekonomian masyarakat Babel yang sempat terguncang. Oke, kalau kita paham, pimpinan kalau kami diskusi di sini, penegakan hukum pasti 3. Kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Nah yang ketiga ini sering dilupakan. Apa manfaatnya untuk masyarakat, untuk negara, untuk kita semua? Kalau saya ditanyakan begitu, jangan bunuh ayam bertelur emas. Pikirkan telurnya, supaya ayam tetap sehat melahirkan telur-telur emas itu untuk negara, untuk Bangka dan Belitung. Jadi, tak heran jika kemudian meluncur berbagai reaksi publik. Inilah ini reaksi ini. Ya, hero yang jadi berantakan ya. Hero boleh saja berkata bahwa ia hanya mengacu pada aturan baku. Namun sayangnya realitas tak selalu patuh pada dalil buku-buku teks tadi. Nah, ini kalau ini para advokat, mantan-mantan advokat semua ini. Haruslah kerugian yang nyata dan pasti. Kan begitu ya. Nah jadi saya baca beritanya nih, saya coba searching ini. Laporan hero dipolisikan ke Polda Babel, masih belum, baru masih Dumas saja. Ya Dumas, jadi saya kira diskursus ini dan ketika Komisi 3 memberi ruang pada Anda mendengarkan ini menjadi pentinglah untuk kita dengarkan. Tapi saya ingin merespon ini nanti pimpinan dan kawan-kawan kalau nanti kita panggil Jampitsus jadi menarik sehingga pertanyaan Pak Wayan dan pertanyaan Ketua penting. Apakah yang Anda bacakan itu nota pembelaan? Sayang kalau hanya itu. Coba kesempatan lagi untuk gali lebih dalam sehingga perspektif kita adalah save Babel. Selamatkan Bangka Belitung. Jadi jangan berteriak hanya di satu titik, tapi ini nggak kita selamatkan. Saya lihat sendiri Pak, lubang-lubang menganga di Bangka Belitung, itu nggak bisa kita nafikan. Besar-besar. Gitu. Nah, tapi bagaimana mengatasinya? Ini kalau itu kita dosa bersama, ya dosa kita selesaikan. Nah, jadi menurut saya di Komisi 3 ini nanti dan jika pimpinan tadi merencanakan memanggil Jampitsus, menjadi penting yang kita sebutkan adalah perhitungan 2071 triliun di meja persidangan ternyata tidak lulus sensor. Kalau saya mau menggunakan istilah apa ya, jadi tidak lulus sensor bukti maksud saya, nggak terbukti dia. Ya, jadi narasinya terlanjur menancap ke kepala orang sampai di kampung saya nih di Simalungun, dia bikin viral pimpinan, pakai baju, hukum aku 6,5 tahun tapi kasih aku 1 triliun aja ndak apa-apa. Nggak usah 271 triliun, itu dia bilang. Jadi saya pikir iya juga ya. Nah tapi itu artinya menjadi soal. Nah kesimpulan saya adalah pimpinan, ini sudah kita dengar. Teman-teman sekalian, asta-cita Presiden adalah memaksimalkan sumber daya alam kita ini untuk bermanfaat bagi kita semua. Yang kotor, yang nggak lurus, yang bengkok, ya harus diluruskan. Tapi jangan ugal-ugalan. Saya ingin dalam bahasa akademis dan bahasa di DPR di ruang Komisi 3 ini, saya memilih dari 3 ini, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas manfaat. Saya lebih sering mengutamakan di balik nomornya, nomor 3 dulu. Adakah manfaatnya? Tujuan penegakan hukum di situ. Kalau sekedar kepastian soal ini sudah berguguran ini nanti para pelaku itu, tapi manfaatnya yang kita dapat. Oleh karena itu pimpinan saya berhenti di sini untuk merespon ini. Saya menyarankan sekali lagi kepada Komisi 3, kita turun sekali lagi ke sana. Mungkin panja penegakan hukum sumber daya alam yang sudah kita buat, fokus ke kasus ini dan kita belajar dari kasus ini.
mana sebenarnya yang terjadi dan apa diskursusnya. Tapi tetaplah saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, tetaplah menyelamatkan Babel, karena menyelamatkan Babel, menyelamatkan Indonesia. Pimpinan, itu saja respon saya. Terima kasih pimpinan.